Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas tentang riset konten gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dari riset sebuah konten? Di sini kita akan membahasnya. Nah, di mana sih kita bisa melakukan riset dari sebuah konten yang kita butuhkan? Yang pertama tentu saja melalui forum, oke, forum-forum tertentu sesuai dengan konten yang mau kita bikin. Kemudian misalkan bisa melalui juga di dalam sosmed, bisa juga melalui search engine ya. Oke. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan riset konten ini melalui yang sifatnya lebih eksklusif, yaitu misalkan komunitas. Ya. Nah, di sini kalau saya biasanya memiliki beberapa referensi ya di sini ya. Memiliki beberapa referensi. Oke. Yang saya jadikan sebagai alat atau media gitu ya, media atau jembatan untuk membuat sebuah konten. Oke. Jadi biasanya saya menuju Quora, kemudian Google, kemudian Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian ada TikTok, dan yang terakhir adalah Facebook. Oke. Nah, di sini sebenarnya masih banyak lagi ya, termasuk di sini ada tambahan, ada forum yaitu @id. Jadi ini sebenarnya sifatnya subjektif ya teman-teman, karena referensi konten untuk research itu dikembalikan kepada kebutuhan kita masing-masing. Oke. Jadi kalau di Quora, saya akan membuka website Quora, kemudian Twitter, kemudian Facebook, dan juga Google. Nah, kalau di Quora teman-teman, saya juga akan membuka Twitter. Ini adalah Facebook saya. Kemudian di Google, ini saya biasanya membukanya di bukan Google-nya tapi Google Trend, gitu ya. Nah, saya masuk Google Trend. Kita akan membahas Quora terlebih dahulu. Di dalam Quora, gitu ya, di sini kita itu bisa mencari apapun yang kita ingin cari, gitu ya, layaknya di Google, tapi sifatnya di sini adalah simple blog, gitu ya, tulisan-tulisan ringan yang biasanya itu pendek dan nggak begitu panjang. Berbeda kalau di blog gitu ya. Sedangkan blog itu kan lebih panjang. Nah, ada lagi sebenarnya kalau website itu di strategi manajemen. Ini yang paling sering saya baca ya. Mana ya? Nah, ini dia. Ini punya Pak Yodia Antareksa ya. Ini salah satu website yang paling sering saya kunjungi karena tulisannya bagus-bagus banget. Nah, lagi-lagi, Mas, tapi kan saya nggak berurusan dengan bisnis. Nah, ini lagi yang tadi saya bilang sifatnya subjektif, teman-teman. Nah, misalkan di sini saya tinggal cari aja. Misalkan saya cari di sini bisnis online, misalkan. Maka di sini di dalam Quora itu bukan hanya sekedar artikel yang muncul, tapi juga curhatan. Banyak sekali di sini ya, trik cara mendapatkan uang, misalkan cara mendapatkan atau cara ahli bisnis online. Banyak sekali yang bisa kita baca di sini, ya. Kemudian kalau Twitter itu bukan di Twitternya, bukan timelinenya, tapi saya biasanya melihat di trendingnya. Ya, di trendingnya di sini saya pilih yang Indonesia tentu saja lokasinya. Maka di sini akan muncul tren yang sedang ada dan terjadi di Twitter. Maka saya bisa menyesuaikan konten-kontennya gitu ya. Kemudian kalau di Facebook tentu saja saya melakukan pencarian sesuai kata kunci di Facebook di sini. Kalau Google Trend di sini saya tinggal cari topiknya, misalkan bisnis online gitu ya, atau misalkan apa ya, jangan bisnis online lah, misalkan trading misalkan. Nah, di sini saya tinggal melihat di sini, jadi yang trending sesuai dengan subregion Indonesianya, kemudian relate topiknya apa, kemudian relate query-nya apa. Di sini ada pencarian ya, hasil pencarian. Di sini kita bisa memecah kategori, kemudian negaranya juga bisa kita sesuaikan, dan kapan terakhir yang kita ingin cari, misalkan dalam waktu 1 minggu terakhir. Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian web search-nya di sini image search, news, Google Shopping, YouTube search. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa trading itu trending di Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada topik yang relate query-nya itu hampir sama dengan trading gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini setelah itu saya masuk di bagian website ya. Secara khusus ini sifatnya subjektif. Jadi di blog strategi manajemen
di sini saya bisa melihat artikel-artikel tentang manajemen, tentang bisnis banyak banget gitu ya. Nah, di sini saya tentu saja belajarnya sesuai dengan interest saya gitu ya. Dan ini tidak harus teman-teman ikuti gitu ya. Karena kalau berbicara tentang blog bacaan itu kembali lagi ke seleranya masing-masing. Oke. Jadi dari sini saya bisa tahu oh ternyata di Quora konten seperti ini disukai. Misalkan seperti itu. Kemudian di Twitter kita bisa lihat trendingnya yang lagi booming gitu ya. Kemudian di Facebook kita bisa sesuaikan pencarian. Di Google kita bisa melihat yang lagi tren sesuai wilayah, waktu, dan kata kunci. Kemudian di strategi manajemen kita bisa sesuaikan dengan subjektif kita masing-masing. Oke. Terima kasih dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.